muslim kalian begini saya. Ibu diam cukup. Nah, salah satu yang ngebikin orang kesel banget adalah si bapak-bapak baju hitam ini. Ibu cukup. Ya, cukup ibu cukup. Ibu bisa diam nggak? Terus kalau nggak mau saya jawab, Bapak mau pukul saya. Tiba-tiba muncul berita seperti ini. Usai pantai Sukaraja Lampung dibersihkan Pandawara, nelayan malah mengeluh. Apa ini? Oh, di kapal. Lagi main buah-buahan lah. Rungkat ente-entean. Ya Allah, udah mah kagak JP, HP-nya rusaknya. Jangan berjudi kawan, berjudi itu dosa, tidak boleh dilakukan, jangan. Ya, sebuah awalan video yang aneh. Anyway, selamat datang kembali di KDS BBS, di mana kita akan ngebahas banyak hal yang ada di sosial media. Hari ini ada 3 bahasan. Yang pertama ini adalah sebuah pembahasan yang cukup aneh kalau dipikir-pikir, di mana pembahasannya sendiri adalah tentang keributan antara HRD dan calon karyawan, orang yang mau dia interview. Ada sebuah screenshotan WhatsApp yang dinaikin ke Twitter 16 Juli, di mana kayaknya postingan ini dinaikin cuma buat ngebikin berantem orang-orang aja gitu, cuma biar ada keributan lainnya di Twitter, tau gak sih? Ngisi waktu luang. Orang di Twitter kan sering banget ada aja waktu luang aja buat berantem. Terus setelah gue cari tahu lagi, ternyata postingan ini datang dari salah satu kedai kopi gitu, yang diposting 11 Juli 2019. Ya, mana postingan ini sudah berumur 20, 21, 22, 23. Sudah berumur 4 tahun. Ngitung dulu lagi. Mana gue baru sadar udah 4 tahun aja tiba-tiba. Intinya cecetannya gini. Oke, saya kapan ke situnya? Di atas ini ada cecetan, kita nggak tahu apa ya. Mungkin basa-basi atau apa, tapi oke, saya kapan ke situnya? Besok interview jam 10. Jam 11 gimana? Soalnya paginya saya jogging ke UI, Mas. Jogging? Kamu niat kerja? Iya, niat, Mas. Agak ribet ya. Yaudah, besok kalau saya sampai kasih tahu jalannya ya. Kalau niat datang, gak niat gak usah datang. Thank you. Nah, iya saya datang. Besok saya kalau udah sampai Aladin saya WA Mas lagi. Nah, sebuah perdebatan yang aneh. Sebuah keributan yang cukup sekali termakan oleh warga-warga Twitter karena emang kocak aja. Setelah ngelihat sudut pandangnya dari kiri dan kanan, ngelihat orang ribut segala macam, konklusinya adalah dua-duanya salah, dua-duanya ada kesalahan. Yang ngelamar kerja ini ada kesalahannya karena dia ini tuh dipertanyakan gitu loh keseriusannya. Soalnya dia ngejawab pakai alasan-alasan yang aneh, apalagi dia bilang mau jogging ke UI gitu. Maksudnya dia bisa loh gitu jawab pakai apa ya? Pakai kalimat semacam maaf Mas, besok saya udah ada rencana, boleh kita undur aja nggak? Atau kita cari waktu lain bisa nggak gitu? Maksudnya itu lebih profesional dibandingkan bilang besok saya mau jogging ke UI Mas. Kagak bisa ini, gimana? Ngelihat perkara ini orang jadi mikir gitu. Orang tuh mikirnya nih orang nggak serius. Perkara jogging aja gede-gede, maksudnya jogging kan bisa nanti-nanti gitu. Nih kalau lihat komennya kayak interview aja banyak alasan, kalau udah kerja alasan gak masuknya lebih banyak lagi. Pas kerja nanti bentrok sama jadwal yoga yang nge-gym sama nyalon. Maksudnya di Facebook ini diketawain banget nih. Karena ya orang yang tidak bisa memahami skala prioritas itu tentu dipertanyakan ketika kerja gitu. Maksudnya interview, jogging gitu. Mana yang sekiranya bisa dapat duit, kecuali lu mau jogging bareng orang yang megang saham Microsoft. Nah, tapi di sisi lain HRD-nya di sini juga ada kesalahan. Dia dianggapnya salah karena udah ngechat orang jam setengah 10 malam. Di atasnya sih sebenarnya udah ada cecetan ya. Mungkin basa-basi, mungkin mastiin nih orang masih bangun atau enggak karena udah malam kan. Tapi intinya dia bilang kayak besok interview jam 10 ketika 21.29. Berarti kan ini udah malam banget. Orang mikirnya tuh kayak ya profesional dong, ngapain sih lu ngechat jam segitu gitu. Karena emang pasti jadi banyak yang marah-marah gitu kalau ya ngapain lu hamin 12 jam ngechat kayak gitu. Hubungan sama pihak eksternal hitungannya ya pas jam dia nggak istirahat dong, rentang 8 sampai 18 hubunginnya. Minimal hamin 1, bukan hamin 12 jam kayak gini. Salah satu citra perusahaan itu dilihat dari proses rekrutmennya. Orang tuh marah-marahnya karena ketidakprofesionalan dari HRD-nya, kalimatnya demikian.
Yang ada di kepala gua, kalau semisal nih orang punya alasan gitu, udah punya planning lah keesokan harinya, dia bisa harusnya jawab kayak, wah sorry bos, sorry bos, apaan sih? Oh maaf pak, saya besok udah ada planning, udah ada rencana. Bapak sih ngechatnya jam 9:30 gitu, ngagetin aja, dadakan banget kayak mau ngapain aja gitu. Kalau kayak gitu kan bisa jadinya orang jadi mikir yang enggak sama HRD-nya. Ya gimana tadi, kayak lu WA 9:30 malam, orang udah pada punya plan, dia masih mau nego, nggak langsung jawab, nggak bisa. Lu HRD cocok kerja sama VOC, das pribumi jadi mandor kalau lu hidup di abad 17-19. Orang marah-marah semua. Panggilan interview kurang 24 jam ya wajar aja orang udah ada plan lain. Apalagi ngomongnya 21.30, bisa aja orang udah tidur. Kalau lo profesional ya lo sendiri profesional lah. Kalau gue sih nggak bakal datang dan hilang niat kerja di situ. Udah senaknya dikontenin pula. Wah. Orang juga mikirnya gitu, maksudnya ketika belum bekerja aja udah di chat jam segitu, bagaimana nanti kalau sudah kerja bisa jam 2 pagi, 3 pagi. Yang ditakutin orang-orang demikian, ya lu tau lah. Jangan orang-orang di Twitter ada beberapanya yang memegang teguh work-life balance, yang work-life balance yang bilang ngundang begini tuh buat ngetes komitmen. Gue bilangin ya, tes itu kan ada interview, ada psikotes, ada medical check up, ada probationnya kalau PKWT. Jadi ngapain dari kontak aja udah diuji beginian. Ini untuk nge-counter kalimat orang-orang yang bilang kayak, dia ngechat jam segitu untuk menguji keseriusannya dalam bekerja. Jadi kayak perdebatannya dua sisi gitu, kocak banget. Yang ngebikin tweet pertama kali mungkin niatnya mau bilang kayak, lihat nih nggak profesional. Ini kan dia gini kan, niat nggak niat, wahai pencari kerja gitu. Misalnya, seolah-olah mau bilang kayak, lihat nih orang nggak profesional banget, masa interview malah bilang mau jogging. Tapi ketika dibawa ke Twitter langsung backfire gitu, langsung jadi dia yang kemaki-maki gitu. Di kepala gue ya, maksudnya konsep orang di chat urgent banget begini, maksudnya buru-buru banget begini, kemungkinan besar dia bukanlah kandidat utama. Yang gue yakin adalah ada kandidat utamanya udah nolak. Jadi kayak ini kandidat kesekian yang tidak seharusnya diterima tapi di chat aja gitu buat ngisi-ngisi kekosongan ya gitu, nggak tahu dah. Ada. Menurut lu siapa yang salah? Menurut lu siapa yang gue nggak mau bilang salah bener juga sih. Karena pada akhirnya ketika kan ini bahasan udah masuk ke live hari Senin ya, nyari konten. Terus gue nanya orang-orang, ketika lu di chat HRD jam segini, lu bakal ayoin aja nggak? Dan banyak dari mereka yang bilang kayak, iya gas aja selama itu kerja, gas aja selama gue butuh gitu. Karena kalimatnya ya yang nyari kerja yang butuh, meskipun perusahaan juga butuh orang baru, tapi kan opsinya lebih banyak gitu. Di mata gue semuanya sederhana. Nih dua orang kagak ada sopan-sopannya chat-chatan sama orang. Yang satu kayak tiba-tiba aja besok interview jam 10, jogging, spasi tanda tanya. Gue sebagai orang yang mencintai KBBI dan kawan-kawannya, benci banget ngeliat orang ada spasi, koma, spasi. Terus yang satunya kayak, oke, saya kapan ke situnya? Jam 11 gimana? Soalnya paginya saya jogging ke UI mas. Wah. Menurut lu gimana ya? Orang-orang di live chat semalam sih bilang kayak, bodoh amat, gue tetap jalan. Karena apa? Duit. Gue pengen kerja, gue butuh duit gitu. Orang mikirnya gitu. Ya udahlah. PR tuh penting men, HR itu penting, tolonglah. Ada. Lalu bahasan yang selanjutnya datang dari Twitter dan TikTok. Gue nggak tahu ini udah di-share ke Facebook atau belum. Intinya keributan yang hadir karena ada seseorang yang memelihara anjing di sepertinya terlihat kayak rumah padat penduduk gitu. Ini anjing di depan pintu tidak ada menggonggong. Kalian memvonis. Emang gak bau apa? Gak bau. Aku tuh sakit gitu ya. Loh, bau apa? Orang di depan rumah. Bau apa? Ada nggak tai ibu? Ada nggak tai anjingnya di sini? Bau apa? Bau apa? Ada ibu tahu ada tai anjing berak di depan rumah ibu? Punya rumah bau. Dan rumah baik itu. Tidak. Coba lihat, ada nggak tai anjing? Ada nggak tai anjing? Yang berak di depan rumah ibu? Ada nggak tai anjing di depan rumah ibu berak sembarangan? Jangan gara-gara kami non-muslim kalian begini saya. Ibu diam cukup. Nah, salah satu yang ngebikin orang kesel banget adalah si bapak-bapak baju hitam ini. Ibu cukup. Ya, cukup ibu cukup. Ibu bisa diam nggak? Terus kalau nggak mau saya diam, kamu pukul saya. Nah, itu kesel banget gak sih lu ngeliatnya? Ada bapak-bapak sifatnya kayak Pukul, nah pukul, enggak pukul, jangan masuk, jangan masuk mencuri.
itu kamu ngancam adik saya apa sih, bro? Jadi kita jelaskan dulu kronologisnya. Meskipun nggak runut-runut banget karena dari pihak perekamnya tidak membawa banyak konteks. Intinya sempat terdengar kabar di telinga gua, tetangga ini, dia kan punya tetangga nih, yang punya anjing ini punya tetangga. Tetangganya ini kayak tiba-tiba nangis. Terus orang-orang entah kenapa langsung memfokuskan kepada rumah ini, kayak seolah-olah si anjing inilah yang jadi perkara. Kemudian rame jadi masalah dan orang-orang sekitaran situ mempertanyakan, "Kok lu melihara anjing di sini? Kok lu melihara anjing di sini?" Dan jadilah perkara yang cukup besar, seolah-olah ada intimidasi yang dilakukan oleh warga setempat karena orang ini memelihara anjing. Sesimpel itu. Kalimat yang dipertanyakan juga adalah si ibu dan bapak ini ada beberapanya yang mempermasalahkan tai anjing. Tapi yang punya rumah itu mengaku anjingnya itu nggak pernah boker di depan. Bokernya selalu di tempatnya, maksudnya ada tempatnya tersendiri gitu. Karena si ibunya marah-marah gara-gara tai, tapi yang ngevideoin tuh nunjukin kayak mana tai, bau apa, nggak ada tai anjing di sini gitu. Ibunya ini marah-marah. Nah marah-marahnya itu tiba-tiba ngebawa sakit. Orang-orang di internet tuh kayak ngerasanya aneh, kenapa ibu tiba-tiba sakit gitu. Oh, aku tuh sakit gitu ya. Loh, bau apa? Orang di depan rumah. Nah rame. Di satu sisi orang-orang ngebela yang ngevideoin karena ya gimana ya, ada ancaman kayak gini men. Maksudnya orang tuh nggak akan terima ngelihat orang lain melakukan pengancaman atau diancam sama orang lain. Soalnya kalau dilihat di sini anjingnya tuh diem-diem aja gitu loh. Maksudnya anjingnya tuh kayak anjing aja bingung gitu, anjing apaan nih, kenapa pada berantem nih. Perasaan gue lagi chill aja santai, dia keluar pintu juga kagak gitu loh, ngejar orang juga kagak. Sampai akhirnya gue carilah TikToknya. Ternyata TikToknya ini kayaknya dibikin hanya untuk menaikkan perkara ini. Karena bisa lu lihat viewsnya 2,2 juta satu hari yang lalu. Video fullnya 2 menit 52 detik. Siapa saya ya? Oke. Mantap. Nah, Ini anjing di depan pintu tidak ada menggonggong. Kalian memvonis. Ibu sana menangis di sana, anaknya di sana. Dia menangis nggak tahu apa pasalnya. Emang nggak bau apa? Nggak bau. Aku tuh sakit gitu ya. Waduh. Rame banget. Oh ini ada yang lebih SD nih, bapak-bapak mau mukul. Nih. Pukul. Bermasa. Jangan tanya ke sana. Kenapa dia menangis? Adakah? Itu ibu menangis tidak tahu alasan. Nah ini perkaranya, kayak dia juga mempertanyakan lah, itu kan ibu-ibunya nangis, ya tanya nangisnya kenapa, jangan langsung nyalain anjing gitu. 10 ya. Itu ibu menangis tidak tahu alasannya. Tanya ke sana. Kenapa dia menangis? Ada nggak dia dikejar? Sudah ibu laporan aja. Ibu Udah. laporan. Orang pun langsung hadir dengan ya asumsinya masing-masing, dengan kalimatnya masing-masing. Salah satunya adalah ini, dia ngebawa kalimat dengan kayak, ketika Anda tinggal dalam perumahan padat penduduk, alangkah baiknya tidak memelihara anjing, kucing, ayam, atau hewan lain yang Anda pelihara tapi Anda lepas. Gak semua orang suka anjing, kucing, ayam. Gak semua orang mau pengarangannya ada hewan tersebut. Ini tidak bisa masuk ke perkara yang tadi karena dari pengakuan yang punya rumah, anjingnya itu di dalam terus gitu. Nah kita juga mempertanyakan itu. Ditambahin sama dia, kalau mau memelihara alangkah baiknya minimal rumahnya 500 meter persegi. Loh, orang kaya tuh lah, berarti gue, ya cici, gue punya kucing 3 di sini by the way, aman-aman aja, kayaknya nggak ada masalah. Orang marah-marah sama tweet yang tadi, kalau semua daerah padat penduduk lantas kemana pergi hidup hewan-hewan itu? Emang hanya orang tertentu doang yang bisa punya hewan peliharaan? Opini kau marah-marah. Argumennya itu penuh kebingungan. Karena masalahnya nggak pasti, tapi yang pasti adalah warga sekitar sana mempermasalahkan kenapa ada anjing di lingkungan mereka ditaruh di rumah yang tempatnya padat penduduk. Itu yang mereka permasalahkan. Setelah gue cari tahu, kan akhirnya ada mediasi bersama pihak kepolisian. Pihak kepolisian bilang, hingga menimbulkan kekhawatiran bagi warga yang memiliki fobia terhadap anjing,
serta warga lain yang menderita sakit asma. Nah, kecurigaan gua, ibu-ibu yang tadi bilang sakit itu, ibunya menderita asma. Ibunya takut ketika anjingnya dekat ke dia atau ada di wilayahnya dia jadi terkena asma. Video tersebut diunggah serta diviralkan oleh adik dari R yang memiliki anjing tersebut. Tapi akhirnya di video terbaru ada some kind of mediasi gitu, dimana mediasinya ini berisi kayak anjing itu disuruh dikandangin. Kalau misalkan belum dikandangin juga sebelum tanggal tertentu, anjing itu bakal disuruh kasihin ke saudaranya aja biar dirawat sama mereka. Di situ ada RT dan RW. Meskipun menurut pengakuan dari yang punya rumah, bapak-bapak ini, yang punya rumah bilang kayak enggak, anjingnya nggak pernah boker di luar, boker selalu di rumah, ada tempat tidurnya sendiri segala macam. Cuman yang membuat gua bingung adalah di akhir-akhir video ada kalimat yang bilang kalau tiba-tiba diracun, yang punya anjing nggak boleh marah. Anjing itu bapak keluarkan, terus ada warga misalkan atau ngeracun, Lebih bagus itu, Pak. jangan menyalahkan warga. Iya. Gitu ya. Jangan Lihat menyalahkan aja. warga. Oh iya. Iya. Jadi kalau misalkan anjing tiba-tiba diracun, jangan menyalahkan warga, kalimatnya gitu. Perkara ini jadi gede karena apa? Ya karena ada suara-suara seolah-olah wilayah tersebut intoleran gitu, tidak boleh memelihara hewan dan segala macamnya gitu. Tapi ya kalau misalkan udah ditemuin solusinya ya harusnya masalahnya sudah selesai. Karena emang perkaranya adalah ya tadi ketakutan warga atas anjing yang mungkin tidak pernah ketemu anjing sebelumnya. Ada yang asma, si ibu-ibu tadi mungkin, dan hal-hal seperti itu. Jadi apakah lu punya anjing di rumah lu? Apakah sempat ada protes terhadap anjing yang lu punya? Atau lu punya tetangga yang memiliki anjing atau gimana? Pernah nggak terjadi keributan kayak gini? Karena kalau dipikir-pikir ya Allah, rame banget bro perkaranya, sumpah dah. Apalagi konteksnya kalau sampai ada pengancaman dan sampai pengen dipukul sama bapak-bapak baju hitam. Tapi waktu mediasi bapak-bapak baju hitam ada di sini. Bikin aneh itu pengancamannya itu, yang bikin kesel tuh itu, seolah-olah tidak toleran dan ya. Oh ya, ini ada update dari mbak-mbaknya. Jadi gua kan record semalam, terus ini video naik 6 jam yang lalu. Ternyata rumahnya itu disamperin sama wartawan dari Berita 1 dan CNN. Terus ibunya cerita kalau ibunya jadinya bakal pindah. Ya mungkin karena intimidasi dan lain sebagainya, maksudnya udah takut lah tinggal di situ. Dan anjingnya pada akhirnya sudah dibawa atau sudah diberikan ke orang lain karena mungkin nggak pengen jadi masalah gitu. Oh, anjingnya sudah diamankan. Udah dibawa? Oh, kenapa tadi nggak bilang ke Pak RT? Ya, kayaknya sudah dikasih tahu sama Babinsa. Tadi pagi Babinsa datang. Nggak bisa ke sini tadi Iya, pagi. Bilang mengantar apa? surat. Ya dari kemarin. Dari kemarin sudah sudah dikasih tahu kalau anjingnya kan mau ditembak sama Pak RW. Serem banget anjing gitu sampai segitunya. Nanti kalau ada update lain gua akan kasih tahu ke lu karena perkaranya ini ya kita baru dapat omongan dari satu pihak doang, pihak sebelahnya belum. Kita nggak tahu apa yang terjadi, nanti kita cari tahu lagi. Kalau ada update gue taruh di komen, oke? Ada pembahasan yang tersisa dari perkara pantai di Lampung yang sempat dibersihkan sama Pandawara Group. Buat lo yang belum tahu konteksnya, jadi seminggu yang lalu, pas banget seminggu yang lalu hari Senin, dilakukan pembersihan pantai paling kotor nomor 2 di Indonesia yang letaknya itu ada di Lampung, di pantai Sukaraja kalau gue nggak salah. Ya, Sukaraja. Bersih-bersihnya ini sendiri dimulai oleh Pandawara Group, sekumpulan anak muda yang benar-benar pantas disebut influencer karena benar-benar menginfluence orang. Dimana dalam satu hari ada 300 ton lebih sampah yang berhasil dibersihkan bersama-sama bareng kurang lebih 3.700 orang. Dang. Keren sekali, maksudnya banyak organisasi-organisasi yang datang ngebantu ngebersihin dan lain sebagainya. Good job, keren, salut, the best. Sebagai orang yang berasal dari Lampung, kami bangga. Tapi permasalahan selanjutnya datang lewat berita-berita yang
cukup aneh terdengar di sosial media. Seperti yang Pandawara Group bilang, kayak Lampung ini tidak bisa yang langsung bersih. Maksudnya progres dalam 1 hari ini 35%. Tidak bisa semuanya dibikin sebersih itu karena sisa-sisanya harus dibersihkan dengan alat berat. Kita lagi bicara eskavator, truk-truk, dan lain sebagainya. Karena ini dalam banget, banyak banget, kalau pakai tangan akan sulit sekali dan tidak maksimal. Tiba-tiba muncul berita seperti ini di Twitter, di TikTok. Usai Pantai Sukaraja Lampung dibersihkan Pandawara, nelayan malah mengeluh. Nelayan Pantai Sukaraja minta untuk sampah tidak dibersihkan secara total. Ada beberapa kabar yang keluar dari media di mana berita-berita ini tuh seolah-olah dipelintir banget, yang mana dimaksudkannya tuh mungkin untuk mencari views, mencari klik dan lain sebagainya. Clickbait lah bisa kita bilang. Dimana ini menyebalkan sekali untuk didengar karena ini tidak seperti yang dibicarakan gitu. Ini tidak seperti yang mereka maksud. Kalau kayak gini kan kita kebacanya seolah-olah mereka nggak seneng kalau pantainya dibersihin kan. Padahal dari interview bersama beberapa warga tuh seneng banget pantainya dibersihin. Nelayan pun ikut ngebantu pembersihan pantai itu sendiri karena pantai ini tuh udah kotor selama bertahun-tahun. Ada seorang nenek yang bercerita kalau dari kecil itu udah kotor karena emang bentukannya tuh kayak letter U gitu. Jadi sampah numpuk semua di sana. Kalimat yang sebenarnya nelayan katakan adalah tidak perlu dibersihkan keseluruhan. Nih, kalau keseluruhan jangan, maksudnya jangan dibersihin keseluruhan. Karena cuma ini aja untuk landasan perahu mereka nelayan di sini. Karena khususnya untuk pesisir Teluk ini hanya di sini saja yang bisa buat landasan perahu. Gini, kapal-kapal ini dibuat menggunakan fiber. Kapal-kapal nelayan di sini dibuat menggunakan fiber. Jadi kalau misalkan dibikin pelabuhan yang dari semen gitu, kalau misalkan nempel, itu bisa pecah, bisa rusak. Kapalnya rusak, kasihan dong mereka. Jadi cara terbaik untuk bersandar bagi mereka adalah ya ditumpukan sampah ini, karena tidak merusak kapal. Nelayan tuh seneng pantainya dibersihin karena tuh ini buat mereka juga kan, mereka hidup di sini. Cuman tolong jangan dibersihin semuanya dulu. Nanti kagak bisa bersandar kapalnya, kita bingung. Pada akhirnya, bukankah ini PR dari pemerintah setempat? Karena kan berarti apa ya? At least ditimbun pakai tanah gitu, atau sampahnya diangkutin dulu semua dinaikin, habis itu ditimbun pakai tanah supaya tetap bisa bersandar, atau dibikinin tempat yang kayak semacam ban-ban gitu. Itu banyak solusinya. Tapi kan mereka butuh bantuan dari pemerintah juga dong. Kalimat yang beredar itu bukan nelayan pantai nggak pengen dibersihin total, bukan ngeluh gara-gara dibersihin, tapi mereka bingung mau nyandarin kapalnya di mana karena penghidupan mereka adalah dengan menjadi nelayan. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa berita-berita online ini malah jadi menyudutkan mereka gitu kan, jadi kalimatnya jadi jelek untuk mereka gitu. Sederhananya kan ketika mereka menganggap bersandar di sampah adalah wajar selama bertahun-tahun, berarti artinya tidak ada kepedulian dari pemerintah. Coba aja. Ada yang manggil-manggil ya gitu. Aduh. Pandawara Group juga bilang kok di caption yang tertulis bahkan bukan ngebersihin tapi ngurangin, karena kalau ngebersihin total itu bukan PR Pandawara Groupnya, PR semua orang yang ada di sana gitu. Yang mana tentu saja itu menjadi PR dari pemerintah juga ya. Semoga lu nggak nganggap headline seperti ini jadi seolah-olah nelayannya nggak bersyukur ya. Maksudnya nelayan hanya bingung dan adalah tugas pemerintah untuk membantu mereka gitu, sesimpel itu. Ayolah, anggaran bisa lah, anggaran. Kan kemarin dapat penghargaan, Lampung itu dapat penghargaan kota atau provinsi gitu dengan serapan anggaran terbaik. Ini berarti bisa dong. Membantu warga loh ini. Ya ampun. Dah. Itu aja ya. Jadi asumsi-asumsi negatif kayak gini tolong dihilangkan. Jangan baca headline-nya doang, biasakan baca full beritanya supaya mengerti, karena itu penting sekali. Oke.
nanti ada bahasan yang lebih kocak lagi. Bahasan kocaknya datang dari perkara persalatan di TikTok aja, lucu banget men. Nih, kita jelasin garis besarnya ya. Jadi garis besarnya adalah ada tukang salad buah. Dia jualan salad buah, dia nge-review salad buah orang lain, salad buah orang lain dibilang jelek, tapi ternyata salad buah yang dia sendiri produksi itu bermasalah. Ada cecetan WhatsApp yang jualannya bermasalah, ada orang yang pengen franchise salad buahnya dikirimin buah busuk dan segala macemnya. Seru sekali, kita ketemu di lain kesempatan. Untuk saat ini tolong di subscribe dulu, karena berapa persen orang yang belum subscribe channel ini nonton. Di like dulu videonya untuk memperbaiki algoritma YouTube dan lain sebagainya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan kepergok ngebir pas ada yang lapor di jambret polisi di Bali dihukum 50 kali push up. Wow, saya skip. Udah, bye-bye, thank you.